Cintakan rahmatmu nyata bagiku. Cintakan rahmatmu nyata bagiku. Hidupku di dalam tanganmu. Setiap hari ku terbangun sampai ku terbaring. Saksikan kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku. Setiap hariku dan sahabatku. Saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Sepanjang hidupku kau setia. Saksikan kebaikanmu Tuhan. Ku cintakan rahmatmu nyata bagiku. Pelukku di dalam tanganmu. Setiap hari ku terbangun sampai ku terbaring. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku. Kau sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Kau setia. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Panjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat
nafas kami memuliakan Engkau, Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan Tuhan kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan lewat firman. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Siapa ini yang revive us ini? Shalom, revive us. Shalom, Henny. Shalom, Arta. Arta ya? Bukalah mic-nya. Ya. Shalom, selamat pagi semua. Tuhan, akhirnya bisa masuk. Oke. Shalom Tante Henny. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Yang sharing. Kemarin gak jadi khotbah. Yang sharing. Ayo, cepat. Baik. Hanya dengan cara ini hasil akan diperoleh melalui firman-Nya. Lebih dari kemunculan roh yang menakutkan manusia sehingga mereka tunduk. Hanya melalui pekerjaan yang praktis dan luar biasa seperti inilah watak lama manusia yang selama bertahun-tahun begitu tersembunyi dalam diri manusia dapat sepenuhnya tersingkap. Jadi kalau dikatakan bertahun-tahun itu saudara, sudah ribuan tahun saudara ya, watak manusia itu. Jadi sebetulnya watak kita ini saudara adalah pengulangan dari watak manusia yang sebelumnya. Makanya sebetulnya jumlah manusia itu walaupun berapa bertambah secara daging gitu ya, tapi sebetulnya secara roh sebetulnya sama saja jumlahnya. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi nanti mungkin di pelajaran berikutnya kita bisa perdalam itu ya tentang kelahiran kembali gitu, kelahiran kembali yang sesungguhnya. Ya, nah saudara, jadi sekarang inilah baru watak Tuhan yang atau watak manusia itu disingkapkan gitu. Ya. Jadi kalau dulu saudara memang Tuhan menampakkan diri secara roh kepada orang-orang tertentu. Tetapi ketika kepada orang banyak, kan orang banyak itu takut gitu kan. Dulu saudara kalau orang berjumpa dengan malaikat saja, mereka itu pikirannya pasti mati gitu. Ya, ingat ketika Gideon, siapapun itu gitu ya, yang berjumpa dengan malaikat Tuhan gitu ya. Padahal memang Tuhan menampakkan diri juga melalui malaikat gitu kan. Nah,
Jadi tapi bayangan mereka kalau mereka masih bisa hidup itu anugerah gitu. Ya, jadi ada ketakutan gitu ketika kemunculan secara roh gitu. Ya, ada ketakutan. Tapi saat ini saudara, dengan dia berfirman, menyampaikan semua ya, tentang bagaimana manusia itu setelah 6.000 tahun gitu. Ya, setelah manusia hampir mencapai 6.000, makanya dikatakan pengelolaannya itu mencapai 6.000 tahun gitu. Ya, sejak dari Adam gitu. Ya. Nah, dan di situ juga lah sebetulnya para makhluk-makhluk roh itu saudara, itu juga kan kehidupan sebelum ada kehidupan di bumi ini sudah ada kehidupan di sorga. Gitu. Sudah ada dan sudah ada kalau dikatakan sepertiga dari diseret sepertiga dari malaikat yang di sorga itu kan, ketika si Lucifer itu dibuang ke bumi, ekornya itu dikatakan menyeret sepertiga yang ada di sorga gitu kan. Dan jumlah malaikat itu berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu laksa gitu. Jadi itu miliaran gitu. Ya kalau dikalikan gitu ya, berlaksa-laksa, 10.000 kali 10.000 ya. Nah, jadi ketika Tuhan menjadi manusia gitu ya, ketika sekali lagi di kedatangannya yang kedua kali ini saudara, jadi kita tahu kedatangannya yang pertama itu untuk menebus, kedatangan yang kedua ini berfirman, menghakimi dengan firman. Jadi kita mesti perhatikan ya bedanya gitu ya. Menghajar gitu. Jadi ini lebih ke arah zaman penyempurnaan. Lebih ke arah pentahiran dari firman yang disampaikan ini gitu. Jadi dengan kita mendengarkan firman dan kita mulai menemukan kebenaran ketika dikatakan manusia itu rusak, oh gitu ya, keadaannya seperti itu. Jadi sebetulnya manusia sudah tertawan oleh iblis gitu. Bagaimana cara melepaskannya? Tidak ada cara lain kecuali harus berjumpa dengan Tuhan, harus mengalami persekutuan yang benar dengan Tuhan yang sejati itu. Apa Tuhan yang sejati itu? Harus seperti itu ya, pengenalan kita harus praktis seperti itu. Jadi kita tidak lagi bersekutu dengan hanya roh gitu. Allah itu memang roh. Tetapi kalau dia hanya roh itu, kita tidak akan dapat disempurnakan kalau dia muncul secara roh. Maka itu sesuatu yang menakutkan. Jadi kita tidak bebas. Justru Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Mengasihi dia dengan pengaturan-pengaturan. Bukan. Yang diharapkan adalah lahirnya kasih yang sejati. Jadi hanya dengan dia menjadi manusia. Oke. Nah, makanya ada juga istilahnya anak sulung. Anak-anak sulung katanya gitu. Ada kelompok umat pilihan. Ada umat Allah. Tapi ada juga golongan pelaku pelayanan. Nah, jadi semua tingkatan-tingkatan ini dilalui oleh manusia. Jadi
Kalau kita saat ini karena di dari apa yang kita dengarkan, dari zaman yang kita masuki gitu. Ketika saat ini kita itu dikatakan sebagai umat Allah, entah apapun kita disebutkan sebetulnya, itu tidak menjadi masalah sebetulnya. Karena Allah itu sendiri punya pikiran merendahkan dirinya. Jadi apa sih posisi sebagai anak sulung gitu? Apakah kalau kita mau mencapai posisi anak sulung, lalu kita merasa lebih baik daripada umat Allah biasa gitu? Tidak kan? Justru Tuhan yang menjadi manusia itu justru lebih merendahkan dirinya daripada umat biasa yang lain. Justru Yesus benar-benar mengalami bagaimana dia benar-benar berdoa antara hidup dan mati, seperti mau mati rasanya. Nah itu gimana ya, kalau mengalami yang namanya seperti mau mati rasanya, itu kan berarti bayang-bayang maut itu sangat kuat sekali. Saya juga mengalami bayangan-bayangan kematian. Itu sudah menakutkan juga. Ini lagi tidur atau rugi, kadang-kadang masalah juga. Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi itu. Nah, jadi ketika saat ini dia berfirman, saudara, semua niat-niat misalnya niat Paulus itu tersingkap, niatnya Petrus juga tersingkap melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Dan sebetulnya kalau kita ikutin, kalau kita terus mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka di dalam hati kita itu seperti kita dituntut. Kalau kita benar-benar mengikuti firman Tuhan dengan baik ya. Jadi kita itu benar-benar seperti diajar dari dalam. Kalau kita menundukkan hati kita, kalau kita benar-benar sudah mulai menerima gitu. Lihat saudara, cara Tuhan menuntut kita sejak awal. Ada yang misalnya saya belum terlalu bisa memahaminya gitu ya. Kalau mungkin itu karena itu masih baru di telinga kita, atau kita dengarkan itu seperti ajaran di agama lain gitu ya. Nah, jadi kita skip misalnya, sama seperti dulu ketika saya mengikuti RTM dulu, saya skip tentang dunia orang mati gitu. Pada akhirnya tidak mau, harus masuk juga gitu. Ya sudah, terima saja. Tapi sepanjang yang saya jalani gitu, ketika memasuki itu semua, saya boleh merasakan bagaimana saya terlindungi. Walaupun saya misalnya melayani sampai terlalu dalam roh-roh itu gitu, saya secara pribadi itu tidak begitu merasakan efeknya secara pribadi ya. Tidak merasakan efek daripada roh-roh itu. Jadi ketika dari pengalaman itu saudara, ketika saya mulai memasukinya gitu ya, memasuki firman Tuhan ini, saya ingat awalnya itu adalah saya ketika datang di beranda saya ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini gitu. Ketika datang itu, kata-kata pertama yang muncul, Tuhan sudah datang itu gitu. Kedua kali yang muncul pertama di pikiran saya adalah begini, jangan betul Tuhan sudah datang, itu saudara. Makanya saya coba selidiki kedatangannya. Nah, disitulah banyak sekali kita terus sampai dengan hari ini. Saya pun awalnya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Saya belum berani
share secara terbuka seperti ini firman Tuhan ini gitu ya. Karena mengalami banyak hal tantangan dalam pikiran saya gitu. Nanti bagaimana. Tapi secara perlahan saudara, kita mulai maju sampai dengan hari ini. Dan kita mulai merasakan bagaimana ternyata Tuhan itu secara pribadi menuntun kita melalui firman ini. Jadi kalau kita mau mengatakan Tuhan yang sejati itu siapa? Jadi Tuhan yang sejati itu sebetulnya adalah firman yang kita persekutukan ini. Nah, jadi firman ini tidak terlepas dari Roh Allah itu gitu. Jadi sekarang ketika kita mendengarkan Tuhan yang inkarnasi kedua ini saudara, ketika itu adalah perempuan itu gitu ya, kita tahu sangat mustahil juga kita berjumpa dengan pribadi itu gitu. Karena juga dia disembunyikan gitu. Dari firman-Nya inilah kita mengenali siapa Tuhan yang berinkarnasi kedua kali itu saudara. Iya. Karena dia adalah tubuh Tuhan itu sendiri. Mungkin kalau kita berjumpa dengan orangnya seperti mereka ini, bersekutu dengan Tuhan yang berinkarnasi itu, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka. Mereka juga merasa ada juga yang ingin menyaingi Tuhan yang berinkarnasi ini, saudara. Ada juga, saudara. Emang kamu siapa? Ada banyak juga yang menilainya sama seperti Tuhan Yesus dulu, saudara. Masa sih seperti itu, saudara? Padahal saudara kita lupa, saudara. Tuhan Yesus pun dulu mengajarkan setiap orang mesti makan dia. Berarti kan kalau orang makan dia, berarti kan yang hidup dalam kita itu adalah Kristus. Sebetulnya sesederhana itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan yang berinkarnasi itu adalah perempuan, apa masalahnya? Ya, disinilah saudara kita itu benar-benar dengan sabar Tuhan menuntun kita. Iya. Saudara, apa yang kita alami ini sebetulnya saudara sudah hebat sekali sebetulnya. Kalau bisa tercipta, kalau bisa saudara bisa dengan tekun mendengarkan, dan saudara bisa lihat sendiri saudara bagaimana kematangan saudara gitu ya. Saudara sendiri bisa melihat bagaimana sabarnya Tuhan itu menuntun saudara. Dia tidak terlalu memaksa saudara sebetulnya. Dengan anak-anak kita juga demikian. Jadi sebetulnya apa yang dimulai Tuhan di antara kita itu? Benar-benar saudara, kalau kita mau sadari, tidak ada campur tangan manusia. Kalau kita mau sadari, kalau ada di antara kita termasuk saya yang berusaha mungkin membanggakan dirinya gitu, maka akan tersingkap oleh firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita itu tidak akan berani gitu mencuri kemuliaan Tuhan dari semua. Makanya dikatakan firman itu yang akan menyingkapkan kerusakan kita. Dari sinilah kita akan tahu bagaimana cengkeraman iblis itu dilepaskan dari kita, dari diri manusia kita. Dilepaskan dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Jadi sebetulnya kalau kita seperti saya katakan tadi, kalau kita mau mengatakan siapa Tuhan yang sejati itu, kenapa dikatakan kita itu berhadapan muka dengan muka? Sangat berbeda sekali saudara. Jadi walaupun Musa itu dikatakan berhadapan muka dengan muka, karena dia pertama sekali saudara
itu yang mengatakan itu adalah Tuhan. Dan memang kita sama juga berhadapan muka dengan muka dengan firman. Jadi ketika kita baca terus firman ini dengan penuh pencarian ya, dengan penuh rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka firman ini akan menuntun kita. Ya, apapun yang sulit kita tinggalkan, pengertian-pengertian kita yang lama, tujuan-tujuan yang masih tersimpan dalam diri kita gitu ya, motivasi-motivasi ingin mendapatkan keuntungan dari Tuhan gitu ya. Itu akan tersingkapkan semuanya satu persatu, saudara. Tersingkapkan semua satu demi satu. Nah, dengan cara seperti inilah sebetulnya nantinya ketika Tuhan meninggalkan manusia ini, saudara, Tuhan kembali ke tempatnya dan kita ada di bumi ini, manusia, entah siapapun generasi selanjutnya. Sebetulnya kita tetap hidup. Nah, lalu ketika kita hidup, maka benar-benar langit baru dan bumi baru itu, saudara. Dengan mendengarkan firman ini, dengan mengalami firman ini, saudara, dengan menerapkan firman ini, sebetulnya dari situlah akan turun Yerusalem baru dari surga. Dari situlah juga kita akan mengalami langit baru dan bumi baru. Kita lihat nanti, saudara, bagaimana segala sesuatu ini akan lenyap. Seperti saya katakan kemarin. Jadi di masa sekarang sampai dengan masa kini, saudara, dari masa lalu, bagaimana orang menyembunyikan senjata-senjata yang mematikan, bagaimana bangsa-bangsa menyembunyikan senjata-senjata yang mematikan. Sama seperti kalau dulu kan, saudara, sebelum di era-era mungkin 70-an, 80-an, itu kan masih banyak para dukun-dukun gitu, dukun-dukun yang membunuh orang kan, seperti pakai yang melihara begu ganjang seperti itu kan. Kan di masa-masa lalu itu kan sangat banyak sekali. Mungkin di kampung-kampung masih ada yang seperti itu, tapi lama-kelamaan kan itu hilang kan, tidak ada lagi kan. Lama-kelamaan sama seperti juga ketika kita meninggalkan RTM itu kan, kita kan praktis nggak pernah lagi mengalami hal-hal roh, pernah lagi. Nah, jadi sama seperti itu juga nanti para bangsa-bangsa itu akan menghancurkan senjata-senjata mematikan mereka gitu. Karena keinginan untuk hidup itu jadi ada gitu. Dari mana itu, saudara? Ya karena Tuhan datang. Dia kan datang bawa hidup. Iblis datang membawa apa? Hanya datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan kan. Sementara Tuhan itu datang untuk ngapain? Memberikan hidup. Supaya kita mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudara, jangan menyangka kita itu menjadi terpisah dengan Tuhan Yesus itu. Justru Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi nyata di antara kita. Walaupun kita mungkin tidak lagi terlalu menyebut nama itu. Karena memang Yesus sendiri mengatakan dia akan diberikan nama baru. Kalau saudara kemarin baca jemaat Philadelphia itu, aku akan menuliskan nama Allahku katanya. Kan gitu. Nama kota Allahku.
di dalam di atas kening mereka gitu kan. Orang-orang jemaat Philadelphia. Dan kemarin dikatakan jemaat Philadelphia telah terbentuk gitu. Berarti kan tidak terpisahkan sebetulnya dengan Alkitab itu. Justru lewat firman Tuhan ini, Tuhan itu menerangkan isi Alkitab itu, saudara, yang sesungguhnya. Bukan lagi orang teologi. Bukan. Karena dia bukan orang teologi. Yesus pun bukan orang dari ahli Taurat. Jadi, dari situlah saudara kita itu mulai secara perlahan, kita itu mulai menjadi sangat yakin gitu. Jadi, entah siapapun dia yang mengajar saudara hari ini gitu. Entah saya, entah siapapun itu tadinya gitu. Maka orang itu yang dipilihnya itu kalau dia yang pilih pasti akan berbicara seperti ini. Entah siapapun dia. Karena di dalam hatinya itu, saudara, dia itu diajar secara pribadi gitu. Jadi ketika Tuhan pilih entah siapapun orang yang dipilihnya itu, maka dia sudah dipilih sejak dari dalam kandungan. Bayangkan bagaimana Tuhan menjagai orang yang dipilihnya ini. Sejak dari dalam kandungan. Kita kan gak menyadari, saya gak menyadari. Iya. Ketika Tuhan pilih gitu. Orang tua saya gak pernah cerita sama saya. Kalau dia pernah bernasar gitu, gak pernah dulu cerita. Nah, setelah saya mendengarkan itu, barulah gitu ya. Jadi setelah mendengarkan satu firman yang rasanya sulit untuk saya terima gitu, tentang anak laki-laki itu, saudara. Itu sulit sekali gitu. Tetapi entah kenapa Tuhan itu bisa mengajari gitu. Tuhan bisa menuntun gitu. Sampai akhirnya mulai menyadari, oh ini semua berbicara mengenai Tuhan ya. Bukan berbicara mengenai saya ya gitu. Disitulah tersingkap, saudara. Kerusakan manusia itu, saudara. Kalau saya katakan kerusakan manusia, berarti saya termasuk di dalamnya. Nah, jadi saudara, entah siapapun nanti yang mendengarkan firman ini, yang merenungkannya, yang menarik ke dirinya, maka lama-kelamaan mereka akan sadar. Sama seperti Musa. Tadinya kan dia nolak. Akhirnya dia terima. Tapi pada waktu dia terima, dia pikir dia bebas gitu loh. Ternyata dia teledor kan. Berapa kali dia teledor. Disitulah dia disiplin oleh Tuhan. Disitulah dia mengalami, kan dia yang menuliskan, dia mau dibunuh Tuhan. Dia menuliskan itu. Berarti dia secara pribadi mengalami itu. Bukan orang lain yang menulis itu, saudara, dia sendiri. Jadi yang dia tulis itu pengalaman dia. Menjadi pembelajaran bagi orang-orang selanjutnya. Nah, jadi sama seperti siapapun yang dipilihnya.
mereka itu akan belajar takut akan Tuhan. Jadi kalau orang itu benar-benar, kalau kita sudah sampai kepada masa seperti sekarang ini gitu ya, maka di dalam diri kita itu terbentuk satu roh takut akan Tuhan gitu, secara perlahan. Jadi apa yang saya ceritakan ini saudara, itu kan pengalaman saya. Nanti saudara juga akan punya pengalaman yang sama karena kita mempersekutukan firman yang sama. Pasti itu saudara. Kalau saya pernah merasa diri saya lebih baik daripada hamba Tuhan lain, dan akhirnya dihajar sama Tuhan, saudara juga pasti akan mengalaminya. Saudara mungkin juga merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi secara perlahan saudara, ketika disingkapkan keberadaan kita, disitulah Tuhan akan memberikan hidupnya di dalam kita. Ketika kita datang terus kepada Dia, ketika kita terus mengizinkan firman-Nya itu menghakimi kita. Jadi cara yang terbaik saudara, membaca firman ini saudara, cara yang terbaik adalah ketika kita membaca sendirian gitu, kita harus menerimanya dengan tulus gitu. Apa artinya saudara? Percayalah, Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Iya. Dari semua yang saya terangkan kepada saudara, sekian banyak kita sudah mempersekutukan firman ini. Lihat, adakah yang kita temukan yang menyimpang dari kebenaran? Ada enggak? Artinya, walaupun masih sedikit yang kita ketahui tentang firman Tuhan ini, artinya itu sudah cukuplah membuktikan kalau firman Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri. Belum semua saudara. Jadi maksudnya begini saudara, ketika saudara merenungkannya, cintailah gitu. Disitulah saudara nanti akan mencintai siapa Dia yang menyampaikan firman ini saudara. Iya. Disitulah saudara mulai menghargai pribadi itu saudara. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Dia dan mustahil mungkin. Tetapi ketika kita mencintai Dia, sebetulnya kita itu sedang mencintai Tuhan itu sendiri. Nah, disitulah baru kita bisa menemukan Tuhan yang di sorga itu akan masuk secara diam-diam dan mengajari kita. Disitulah saudara kita itu mulai saling mengasihi satu dengan yang lain saudara. Iya. Itulah cikal bakal nanti Yerusalem baru turun dari sorga. Itulah cikal bakal kerajaan 1000 tahun. Itulah cikal bakal daripada langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita masih melihat segala kerusakan ini sekarang gitu ya. Kalau saudara ingat di masa-masa kemarin saudara, bagaimana mungkin masalah MK kemarin, mereka curangi segala macam, dan akhirnya dilantik juga, walaupun muncul istilah fufu fafa itu kan. Dan ketika anak-anak mereka itu, kalau sudah viral juga itu, ketika disebut mereka disorakin saudara, kayak diejek gitu saudara. Ya. Jadi saudara, mereka disingkapkan gitu loh. Jadi walaupun mungkin itu buruk gitu, tetapi
kalau kita melihat pemerintahan Tuhan gitu ya, kalau kita itu terus memandang kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan segala kerusakan manusia itu. Iya. Kemarin itu saudara, kalau saudara lihat tentang perang yang terjadi di Timur Tengah itu saudara, sebetulnya dari dulu sudah seperti itu. Jadi sepertinya sudah mau mencapai puncaknya saudara. Kemarin itu saudara, itu benar-benar sudah mau mencapai puncaknya. Iya. Itu sebetulnya karena masalah mereka itu masih ingin mempertahankan negaranya, saudara. Itu saja masalahnya. Tapi disusupi oleh juga para teroris gitu. Sebetulnya itu yang diperangi. Sebetulnya para teroris itu juga dimanfaatkan. Gitu. Jadi itu sebetulnya sudah hampir saja saudara. Kalau itu sudah terjadi perang dunia ketiga saudara. Di perang dunia kedua saja itu sudah sangat mematikan dengan diakhiri dengan bom Hiroshima dan Nagasaki itu saudara. Itulah berhentinya perang dunia kedua. Sadar dengan kerusakannya. Tetapi terjadi juga sebetulnya perang selanjutnya. Jepang yang hancur secara luar biasa itu saudara. Diam-diam mereka membangun satu pertahanan saudara. Kalau saudara lihat dengan adanya kalau saudara lihat bagaimana mereka membangun ekonomi mereka saudara. Dulu ingat enggak bagaimana pasar-pasar elektronik dikuasai oleh mereka gitu. Iya, kalah semua. Mereka sangat menguasai di zaman itu sudah. Mungkin sekarang kan dikuasai oleh Cina gitu ya. Apa saja dimunculkan oleh negara-negara yang tadinya memang itu pembuat elektronik gitu yang sangat handal gitu. Bisa ditiru dengan cepat sudah. Dan dijual dengan sangat murah gitu. Di situ praktis barang-barang Cina itu menguasai seluruh dunia gitu. Jadi sebetulnya itu sudah perang ekonomi gitu. Ya. Nah, jadi setelah itu saudara ketika hampir mencapai, jadi itu mereka itu sudah benar-benar mempersiapkan pasukan-pasukan yang berani mati. Gitu. Iya. Ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan saudara. Korea Utara, jadi bukan lagi perang sekedar perang nuklir lagi, perang senjata rudal gitu. Sudah disiapkan untuk itu. Tapi saudara, bagaimana nanti berlalunya itu saudara? Semua kan dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan hidup, kan Tuhan datang memberikan hidup saudara. Iya, disinilah saudara kita itu benar-benar semua kita itu harus belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan sekedar takut berbuat dosa gitu, bukan. Bukan itu intinya. Takut akan Tuhan itu lebih kepada benar-benar mempersilahkan Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Iya. Tidak menghakimi orang lain, tidak menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Walaupun mungkin ya cara pandang mereka jauh gitu.
Walaupun rasanya sulit, saudara, untuk menyampaikan firman ini. Kita ditolak mungkin gitu ya. Tapi kalau kita mau tunduk kepada Tuhan itu, saudara, disitulah kita melihat cara Tuhan itu ajaib, saudara. Hebat dia. Dan disitulah kita harus menyadari itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan itu sendiri yang menampakkan diri. Jadi situ kita harus sadar ya, bukan kita, tapi Tuhan. Jadi kalau suatu saat dengan saudara tekun menantikan Tuhan di sini, tekun mendengarkan firman Tuhan, tidak mungkin tidak, saudara akan diangkat dia gitu. Itu sudah pasti. Iya. Entah siapapun saudara. Karena kita itu memasukkan ke dalam diri kita itu firman Tuhan. Kalau kita diajar oleh orang yang sangat hebat, dituntunnya diajar, pasti kita akan jadi orang hebat kan. Minimalkan kita jadi seperti orang hebat itu. Tapi kalau dia katakan rahasia-rahasianya menjadi orang hebat, kita bisa lebih hebat daripada orang hebat itu kan. Bayangkan kita diajari Tuhan daripada orang hebat itu. Bukankah kita pasti lebih hebat dari orang-orang dunia ini? Itu logikanya, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita kehebatan yang sesungguhnya. Disitulah Tuhan menunjukkan kepada kita, kalau aku sabar terhadap engkau. Engkau lihat dirimu kan? Siapa dirimu tadinya? Gitu. Ya Tuhan. Aku tadinya sampah Tuhan. Tadinya aku belatung Tuhan. Tapi sekarang kau mengangkatnya. Itu kan karena kesabaranku. Bersediakah engkau mempraktekkan kesabaranku atau menghidupi kesabaranku? Iya, saudara. Jemaat Efesus itu tidak sabar, saudara. Tidak sabar terhadap rasul-rasul palsu. Tetapi mereka kehilangan kasih semula. Dan Tuhan katakan bahwa mereka itu telah jatuh sangat dalam, katanya. Sangat dalam mereka telah jatuh. Karena kehilangan kasih yang semula itu. Nah, saudara, ketika dikatakan jemaat Philadelphia telah terbentuk, kita baca kemarin Wahyu pasal 3 itu, saudara. Ya kan? Siapa jemaat Philadelphia itu? Yang kekuatannya tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Iya. Jadi kalau dikatakan jemaat Philadelphia telah terbentuk, itu harusnya menjadi sukacita bagi kita. Tetapi kita mesti mengenali siapa jemaat Philadelphia yang dimaksud. Berarti kalau kita merasa diri kita itu punya kekuatan, berarti kita kan tidak termasuk jemaat Philadelphia. Walaupun kita menyebut, aku jemaat Philadelphia. Nggak bisa kan? Berarti kan kita mesti ditundukkan oleh Tuhan kan? Betul nggak? Rasanya kan kita seperti direndahkan loh, saudara. Baik dalam kehidupan kita. Gitu. Iya. Kita mesti mengalami itu. Kenapa? Siapa yang bilang?
Mami? Hah? Suaranya jauh? Tadinya itu Pak. Tadi. Ya, Tadi. Sekarang sudah ya? ya Pak. Sudah ya? Oke, baik. Tadi katanya Mami. Jadi lihat ya. Bagaimana firman itu, saudara. Jadi ketika tadi kita mengatakan tentang jemaat Philadelphia itu, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan firman itu? Jadi ketika kita menundukkan diri kita, gitu ya. Iya ya. Jadi makin lama, saudara. Jadi ketika kita terus mendengarkan firman ini dan mencintainya, maka sebetulnya tanpa sadar Tuhan itu terbentuk di dalam kita, gitu. Terbangun. Yang terbangun itu sebetulnya adalah pikiran kita, pengetahuan kita, gitu. Jadi firman itu akan membuat seperti satu kerangka berpikir di dalam pikiran kita. Nah, jadi sebetulnya itulah Tuhan yang nyata itu, gitu. Firman itu. Kan untuk kita bisa sampai ke sini kan karena kita itu berani kan. Pertama kan karena saudara mungkin selama ini kan ketika saudara mendengarkan saya kan diam-diam kan pasti saudara memperhatikan cara hidup saya, gitu kan. Pastilah gitu. Setelah sekian waktu lamanya kita bersama-sama, gitu kan. Dari 15 tahun yang lalu misalnya gitu. Kalau ada mungkin orang yang pernah mengenal saya sebelum 15 tahun yang lalu, gitu kan. Pasti kan saudara melihat gitu. Nah, itu kan menjadi satu satu keberanian bagi saudara untuk berani mendengarkan saya. Gitu. Terus saudara melihat gitu perkembangannya. Saudara kan lihat secara nyata kan. Kita sampai pada hari ini gitu. Lihat. Itulah cara Tuhan, saudara. Makanya sebetulnya lebih tepatnya kalau dikatakan sudah sejak lama kita berjumpa dengan Tuhan, gitu loh. Sebetulnya. Apa yang saudara alami dulu, saudara bersama dengan Tuhan, itu sama dengan Tuhan yang sekarang. Sebetulnya sama, gitu. Cara menganggap Tuhan yang saudara sembah dulu itu gak sama dengan sekarang. Sama. Cuman sekarang dia itu lebih, ini loh aku yang sesungguhnya. Jadi tetap semua kita ini dituntunnya gini. Coba lihat. Bagaimana keyakinanmu, hatimu sekarang. Lihat bagaimana ketenanganmu. Lihat bagaimana damai sejahteramu. Coba lihat. Lihat bagaimana sekarang. Ketika engkau melihat segala hal-hal yang terjadi di dunia ini. Lihat bagaimana sekarang cara pikirmu. Bagaimana sekarang engkau yakin bahwa Tuhan akan melindungi engkau. Jadi ada banyak sekali hal yang Tuhan buktikan kepada kita gitu loh. Dari kehidupan kita kan. Dari anak-anak kita gitu. Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan kalaupun kita masih melewati pergumulan, penderitaan, sudah beda dengan dulu, saudara. Kalau kita mendengarkan firman, misalnya kita sabar, pasti kita akan melewatinya. Gitu. Maka kita pasti akan melewatinya. Dan kita itu kayak berani loh melihat masa depan kita. Iya. Ketika kita mendengarkan hidup selama-lamanya, saudara. Wah, kita itu benar-benar akan
Oh gitu loh. Akan melihat orang-orang fasik ini berlalu, saudara. Iya. Dan sambil kita berjaga-jaga, saudara. Sambil kita berjaga-jaga. Sambil kita ketika kita mendengarkan firman misalnya tentang Paulus, tentang Musa gitu ya. Pastikan ada di dalam diri kita itu berjaga-jaga gitu. Gak merasa diri kita kayak lebih hebat dari mereka. Kita kan jadi gak berani kan. Bergantung kepada kekuatan kita. Iyalah. Mari kita lanjutkan. Hanya melalui pekerjaan yang praktis dan luar biasa seperti inilah. Jadi pekerjaan ini luar biasa ya. Watak lama manusia yang selama bertahun-tahun begitu tersembunyi dalam diri manusia dapat sepenuhnya disingkirkan, tersingkap. Sehingga manusia pasti akan menyadarinya. Ya, siapa tahu salah, saya baca lagi. Sehingga manusia pun akan menyadarinya dan mengubahnya. Inilah pekerjaan praktis Tuhan yang berinkarnasi. Dia berbicara dan melaksanakan penghakiman dengan cara yang praktis untuk memperoleh hasil dari penghakiman atas manusia melalui firman. Dulu saudara, mungkin sampai hari ini, kalau saya katakan dulu berarti kita dulu punya pemahaman seperti ini. Dulu saudara, pemahaman manusia itu nanti setelah kematian gitu, satu waktu akan ada pengadilan tahta putih gitu. Diadili semua satu demi satu. Yang melakukan perbuatan baik akan ke sini, yang jahat ke sini gitu. Jadi orang menunggu nanti itu setelah kematian. Bagaimana bisa saudara? Saya nunggu kematian gitu, baru di situ gitu. Jadi orang menganggap udah setelah itu sudahlah gitu. Siapa yang bisa masuk surga? Apakah bisa benar-benar saudara? Pasti akan mati semua lah, binasa semua lah. Kalau kita lihat sekarang dengan penghakiman Tuhan yang sekarang ini saudara. Cobalah lihat. Adakah di antara kita yang berani mengatakan kalau kita itu layak? Kalau kita menganggap diri kita layak, oh berarti kita tidak layak loh saudara sebetulnya. Justru saudara, dengan kita mengalami penghakiman itu, disitulah kita memasuki zaman yang baru. Jadi pengertian kita tentang sorga itu saudara, bukan seperti dulu lagi. Jadi sampai hari ini saudara, orang-orang yang menunggu penghakiman tata putih, maka mereka itu akan terus munafik saudara. Iya. Jadi mereka pintar berkhotbah di mimbar saudara. Iya. Mereka pintar mengatakan, wah mesti mengandalkan Tuhan. Pada kenyataannya para pemimpin-pemimpin gereja itu mengandalkan Tuhan enggak? Kalau mereka mengandalkan Tuhan, gak akan memaksa mereka saudara. Perpuluhan. Gak akan. Padahal saudara kalau sebetulnya dilihat, mereka sudah cukup berlimpah-limpah. Tapi memang uang itu gak pernah cukup saudara. Karena keinginan mereka pun akan bertambah. Iya. Sudah punya rumah, pengen punya villa. Sudah punya mobil, pengen mobil keluaran terbaru. Dan sebagainya.
Tapi itu pun masih terus saudara memaksa. Terus mengatakan harus kembalikan, harus kembalikan. Jadi kayaknya kalau saudara lihat ya, itu jadi khotbah utama mereka. Sementara saudara, ketika ada jemaat yang susah itu saudara, itu mereka abaikan saudara. Jadi kalau mereka nunggu nanti penghakimannya, kalau di sini aja dilihat, kita lihat sendiri saudara, masih penghakiman tingkat kelas bawah saja gitu. Adakah yang bisa layak? Mana ada? Nyata-nyata sekali kok semua. Bisa menyampaikan firman mungkin yang sangat tajam gitu. Tapi beranikah mereka tajam terhadap diri mereka sendiri? Beranikah mereka menyingkapkan siapa diri mereka? Apakah jemaat bisa makan bersama dengan mereka jemaat biasa? Mana bisa. Apakah mereka berani mengunjungi mungkin jemaatnya yang sangat susah gitu? Oh, itu stafnya saja yang disuruh. Apakah mereka memperhatikan itu baik-baik? Tidak. Apakah pernah mereka menanyakan, kalau gua gereja yang sangat besar, apakah mereka pernah menanyakan kepada stafnya, gimana kondisi jemaat? Bukankah para stafnya itu akan memberikan kabar-kabar yang baik gitu, asal Bapak senang gitu. Kalau mereka menceritakan, oh penderitaan, oh gak usah semua kita urusi. Kalau mereka akan bilang seperti itu. Yang mereka lakukan adalah proyek-proyek besar, proyek. Supaya dilihat orang. Dan mereka berpikir mereka akan dipuji oleh Tuhan dengan banyaknya proyek-proyek mereka. Tadinya jemaat disuruh kumpul bikin sekolah misalnya. Oh, kita mesti punya sekolah. Ternyata saudara, jemaat pun tidak bisa bersekolah di sana. Karena sekolahnya taraf internasional. Jemaat biasa tidak bisa. Ya kan? Kira-kira itu kan gampang sekali kan menilainya. Kira-kira kalau mati gitu, masuk neraka lah mereka semua. Iyalah. Mereka akan dilemparkan ke tempat yang paling gelap. Iyalah. Karena mereka jahat. Tapi mereka menutupi kejahatan mereka dengan jubah mereka yang panjang. Ketika kita dihakimi dengan firman Tuhan ini, saudara, adakah berani kita meninggikan diri kita? Kan kita itu jadi takut akan Tuhan kan. Kalau saya ceritakan itu kan, Tuhan ingin menyingkapkan keadaan manusia itu, saudara. Bukan berarti saya merasa lebih baik daripada mereka. Jadi dalam hal ini saudara, kita membiarkan Tuhan menyingkapkan keadaan manusia. Keadaan orang-orang yang dianggap, yang kita anggap mereka hebat loh saudara. Yang mereka bisa ngomong, wah pakai motivator itu saudara. Iya. Namun apakah mereka sudah dihakimi? Saudara, dari sinilah saudara nanti kita akan lihat saudara. Apakah memang Tuhan itu sudah datang? Dari mana kita tahu? Dari mana? Dari kesaksian hidup saudara. Dari situlah engkau akan melihat Tuhan itu sendiri. Muka dengan muka saudara.
Dari situ. Itu gak bisa dipungkiri, saudara. Dan kalau Tuhan sudah benar datang dalam hidupmu, kemanapun engkau pergi, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan siapa dirinya. Iya, saudara. Jadi itulah target Tuhan, saudara. Jadi ketika dia memilih kita orang yang sederhana ini, saudara. Oh, dalam pandangan mereka, saudara, apalah dia itu, apalah gereja itu. Sudah sedikit kita kemarin, saudara. Masih separuhnya, bahkan kalau saya hitung-hitung sudah lebih dari separuh, sudah tidak ada. Iya. Karena anak-anak kita makin besar aja, nampaknya kita ramai, saudara. Iya. Tapi saudara, itulah Tuhan, saudara. Ketika kita sabar, gitu ya, merendahkan hati kita, ketika kita mau menerima keadaan ini, saudara. Kan kalau mungkin kita besar gitu kan, mana mungkin kita bisa saling memperhatikan seperti ini, mana mungkin. Tapi dengan seperti ini, saudara, ya antar kita saja. Tapi lihat nanti, saudara. Saudara punya banyak cerita, punya banyak kesaksian nanti. Jadi kedatangan Tuhan itu bukan apa kata orang, tapi saudara akan mengatakan, aku sudah melihat sendiri Tuhan itu. Saya pikir masih belum zaman. Saudara sendiri akan mengatakan itu, saudara. Bukan lagi apa kata saya. Saudara harus benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri. Dari mana? Lewat persekutuan saudara dengan firman. Tundukkanlah diri saudara. Cintailah firman ini. Mulailah dengan diam-diam. Coba membayangkan. Siapakah dia yang menyampaikan firman ini, saudara? Gak perlu harus mencari siapa wajahnya gitu. Tapi dengan membayangkan ketika saudara menghidupi firman ini. Nanti dari dalam diri saudara akan mengalir juga firman. Pasti. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perkataanmu pun akan menggoncangkan langit dan bumi. Tapi sebetulnya bukan perkataanmu, tapi perkataan Tuhan. Itu semua karena engkau menundukkan dirimu dan mau didapatkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kita akan masuk bersama-sama. Langit baru, bumi baru. Kita bersama dengan keluarga kita. Bersama dengan anak-anak kita. Iya. Entah gimana pun caranya. Karena Tuhan mengatakan dia hapus air mata kita. Iya. Air mata kita yang dulu yang tertumpah karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Itu dihapus oleh Tuhan. Gimana caranya? Lihat melalui firman Tuhan. Tuhan itu sangat nyata. Semua yang difirmankannya pasti. Tidak ada kehidupan yang lebih indah di luar kehidupan yang kita sedang jalani ini. Kehidupan bersama dengan Tuhan setiap hari. Makan dan minum bersama dengan Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, tanam